lagi. Nih, kalau kakak nanya masalah keinginan, kak, dari dulu keinginanku nggak pernah berubah. Keinginanku tuh banyak dan sangat mahal dan besar, kak. Aku pengen jadi wanita manja. Wanita yang menikmati hidup. Cantik, sehat, kaya raya, banyak uang tanpa capek bekerja. Bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Bisa merasakan party di kapal pesiar. Bisa naik pesawat jet pribadi. Bisa naik mobil, entah Lamborghini ataupun Ferrari, intinya supercar atau mobil sprot. Itu impianku. Sangat mahal dan besar. Meskipun keadaan hari ini tidak sesuai dengan yang aku mau, tapi bukan berarti kita berhenti untuk bermimpi. Itu harapan, itu mimpiku. Bahkan di Bigo ini, aku punya cita-cita dan harapan. Pengen jadi juara 1 Golden List di Bigo Live Indonesia. Aku pengen merasakannya. Karena sejauh ini aku belum pernah merasakan gala Bigo. Dulu, ya, Kis bertahun-tahun masuk Golden List di Bigo Live. Tapi hanya 100 besar. Bahkan untuk 10 besar pun tidak pernah. Jadi tidak pernah Kis diundang ke gala Bigo. Padahal Kis itu dari 2016, sudah 10 tahun jadi pengguna Bigo. Tapi aku nggak pernah berdiri di karpet merah itu. Itu impianku. Tapi pernahkah aku memaksa untuk berada di titik itu? Enggak. Apakah pernah aku, misalnya nih ada orang yang dapat rezeki, aku enggak, lalu aku dengki? Enggak juga. Sedikit pun enggak ada rasa iri dengki di sini. Aku justru ikut tersenyum dan berbahagia dengan keberhasilan orang yang bisa masuk ke gala Bigo. Karena apa? Karena ketika kita punya keinginan, yaitu sebatas keinginan, kita usaha yang terbaik, bawa dalam doa, masalah hasil kan artinya itu yang kita layak terima. Hasil itu tetap membuat kita sangat bersyukur. Jangan sampai kita jadi orang yang dipenuhi busuk hati, iri dengki dengan keberhasilan orang. Cuman gara-gara kita nggak mendapatkan apa yang kita mau. Kis punya impian, Kis punya keinginan. Tapi ketika keinginan itu tidak aku dapatkan, aku sangat ikhlas dan sangat legowo, Kak. Sepenuhnya. Sedikit pun gak ada rasa aku dengki sama siapapun yang pernah ke gala Bigo, yang pernah merasakan juara 1, 2, 3 di Golden List. Tidak ada. Siapa yang mengetahui hati dan pikiran kita? Yang Maha Kuasa saksinya. Aku tetap sangat bersyukur dengan rezekiku. Bahkan di hari ini misalnya starku abu monyet, ya udah aku bersyukur dengan abu monyet ini, Kak. Bukan berarti aku nggak punya impian, bukan berarti aku nggak punya harapan. Aku punya, aku mau. Host mana yang nggak pengen merasakan gala Bigo, Kak? Munafik. Host mana yang nggak mau juara 1 di Golden List, Kak? Munafik. Karena Ki sudah merasakan bertahun-tahun masuk Golden List, betapa bahagianya, betapa sejahteranya seorang host yang masuk GL. Sangat nyaman. Dalam hal ekonomi tidak pusing. Betul kamu Safir, manusia cuma berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau kakak bilang, kenapa aku pengen juara 1 Golden List? Wow, di gala Bigo, Kak. Gala Bigo itu, kalau dikata orang cuma sebuah pencapaian, kan enggak. Aku justru bukan masalah pencapaiannya yang aku incar. Tapi aku ingin merasakan sensasi ketika kita berjalan di karpet merah. Itu impianku dari dulu, Kak. Dari semasa aku SMP. Impianku masa SMP bukan jadi host Bigo. Impianku masa SMP aku pengen jadi seorang model. Tapi itu berubah. Ketika aku udah dewasa. Ternyata aku gak cocok jadi model. Ternyata aku malu. Ternyata aku gak punya nyali untuk menjadi seorang model. Akhirnya aku berubah.
Sementara dulu cita-citaku, kalau aku jadi model yang terkenal, aku bisa jalan di karpet merah. Ternyata aku ada jalannya di Bigo. Aku bisa ngobrol sama kalian tanpa melihat wajah kalian. Ternyata aku punya rasa malu ketika aku dilihat orang secara langsung. Dan menurut Kis, kenapa aku nggak jadi juara 1, 2, 3 golden list di Bigo? Bisa jadi karena aku diselamatkan. Kenapa aku cuma dikasih juara 100, 80, 60? Bisa jadi karena aku belum mampu, aku belum siap. Orang yang di Gala Bigo, dia percaya diri. Dia jalan di karpet merah, pakai high heels, pakai dress panjang hitam. Cantik kiri kanan dengan dandanannya elegan. Aku mungkin bisa ngoceh di Bigo berjam-jam. Tapi ketika aku berdiri di karpet merah sana, apa aku mampu? Apa aku sanggup? Apa nggak pingsan kakiku bergetar dilihat banyak orang? Jangankan banyak orang, Kak. Aku disuruh joget oleh kemarin kan ada satu orang yang sewa aku sebagai LC. Dia ada lihat postingan aku di Bigo ini karena aku ada konten joget. Dia penasaran pengen lihat aku joget secara langsung tapi di depan mata dia secara langsung. Aku nggak sanggup. Bayangkan, Kak. Aku bisa joget di depan 3.000 orang, Kak. Berarti ada 6.000 mata yang melihat aku pada saat aku joget pada masa itu. Tapi aku percaya diri saat di Bigo. Saat ada cuma 2 mata, 1 orang doang di depanku, aku nggak sanggup joget di depan dia, Kak. Itu fakta. Itulah cara yang Maha Kuasa menyelamatkanku. Kenapa aku nggak dikasih juara itu? Bisa jadi karena aku belum mampu, aku belum siap. Bisa pingsan aku, Kak. Datang ke Gala Bigo pingsan duluan. Baru 3 hari yang lalu kalau nggak salah Kis ada cerita, ada orang yang sewa jasaku LC, dia pengen lihat aku joget karena dia postingan aku di Bigo ini joget. Kata dia, kamu kan di Bigo bisa ditonton ribuan orang, kamu pede, boleh nggak joget di depan aku 1 kali aja, nanti aku tambahin uang tip, kata dia. Kalian bayangin, padahal aku suka sekali pengen dapat uang tipnya. Tapi satu hal, ternyata aku nggak mampu. Aku sudah berusaha coba, tapi aku nggak bisa joget sepede itu di depan mata dia secara langsung. Dia ada di depan aku nih. Padahal cuma 1 orang, matanya cuma ada 2. Tapi kita bisa di depan ribuan orang di Bigo. Itu matanya cuma 2 dan dia cuma 1. Dia duduk, dia pengen lihat aku joget, itu doang. Dan aku nggak mampu. Tandanya apa? Kis harus belajar. Belajar hal baru. Apa itu? Lebih percaya diri di depan orang secara nyata. Karena ternyata selama ini aku cuma berani di apa? Di HP doang. Di sosial media. Di aplikasi live streaming. Ketika ketemu secara langsung ciut. Kecil, malu, gak percaya diri, insecure. Matanya ngeliatin aku dengan fokus, katanya, tolong joget 1 kali aja di depan aku, kata dia. Segitunya dia memohon, dia pengen kakak itu melihat aku joget di depan dia, karena kata dia lihat postingan Kis bagus yang tentang joget konten di Bigo. Dia pengen lihat aku secara langsung, tapi aku gak sanggup. Ternyata mentalku gak sekuat itu. Dari situ Kis tahu. Jadi kalau ada orang yang sampai, kenapa dia bisa juara 1, 2, 3 golden list? Berarti dia sudah layak, dia mampu, dia siap. Karena apa? Orang yang sudah masuk GL 1, 2, 3 udah pasti diundang Gala Bigo. Itu sudah pasti. Karena Gala Bigo itu mengundang juara 1, 2, 3. Bayangkan kalau kita yang gak siap ini diundang ke Gala Bigo. Sampai sana apa yang kulakukan? Apa gak repot orang menggotong aku karena aku pingsan? Karena melihat betapa banyak orang di sana. Pingsan bisa jadi. Makanya kenapa aku jarang datang ke pesta? Karena aku gemetaran. Aku dulu pernah datang ke pesta temanku pernikahan demi dia. Karena rasa sayangku sangat besar ke dia. Aku pengen hadir di acara pernikahan dia. Tapi setelah itu aku jatuh sakit, demam. 1 minggu. Gara-gara aku takut diliatin banyak orang. Tambah lagi teman kita minta kita berfoto bersama dia di depan panggung saat dia menikah. Rasanya aku pengen langsung kabur. Yang penting aku sudah hadir, kasih salaman dan kasih amplop untuk dia. Itu saja yang lebih dari cukup kurasa. Tapi ternyata teman kita pengen kita berfoto bersama dia. Pulang-pulang aku sakit.
Makan di tempat pernikahan itu pun aku nggak sanggup, bukan karena aku nggak suka makanannya, tapi karena aku malu. Karena banyak orang. Aku pulang dan masak sendiri. Kadang aku pergi ke warung makan aku di warung makan. Setelah dari pesta. Bukan karena makanan pesta nggak enak, tapi karena di tempat pesta terlalu ramai orang. Orang-orang dulu berpikir aku sombong. Terserah sekarang orang mau bilang aku apa. Nggak apa-apa. Aku yang tahu gimana diriku. Kis itu, Kak, bisa membaur sama orang ketika memang sudah intens bertemu. Kayak dulu, kenapa aku bisa dekat pasti dengan teman sekolah. Entah teman TK, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah. Sama rekan kerja. Karena kita bertemu sama mereka setiap hari, intens. Di sanalah baru. Itu pun ada satu temanku yang jujur waktu aku kerja di sebuah perusahaan swasta. Setelah 1 tahun kerja, baru dia jujur. Selama